Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tetap Allah berikan istiqomah untuk berjalan terus di atas jalannya yang benar. Ada beberapa hal dan poin penting yang akan kita sampaikan untuk langkah-langkah kita ke depan. Termasuk dalam hal perbaikan diri yang tidak pernah putus-putusnya. Pertama adalah kita benar-benar menyesali semua kesalahan yang telah kita lakukan selama ini, yang itu kalau kita tidak berhenti berarti merusak daripada sistem kejiwaan kita, merusak karakter kita, sehingga tidak ada terasa kedamaian sedikit pun dan kebahagiaan sedikit pun dalam kehidupan kita. Kemudian langkah yang selanjutnya mengenai grup Wapem Pusking yang telah kita bentuk itu, mengatasi kawan-kawan yang belum membuat PN atau rekamannya, itu ditempuh dengan jalan yang jelas, terang, tegas, tapi tidak keras, tidak zalim, tidak aniaya. Tapi dia lebih mengutamakan dialog untuk mencari titik temu, kata sepakat dan persetujuan bersama. Kita mengajak orang lain ini, terutama manusia yang punya hati, apalagi rekan-rekan kita yang perempuan, yang wanita, itu tidak bisa dengan kekerasan, tidak bisa dengan sifat otoriter atau otoritas, tapi dengan memperpanjang dialog, dan di dalam dialog itu terang dan tegas, arahannya kemana, tujuannya kemana, jelas dia, tegas dia, terang dia, nyata dia jalannya. Maka itulah jalan yang kita tempuh ke depan. Kemudian poin selanjutnya kita lihatlah, kalau kita tidak bisa mulai hari ini menunjukkan daripada karakter kemuliaan itu, maka amat sangat berpotensi untuk mematikan daripada jiwa kita, daripada kebaikan. Maka mulai malam ini kita tunjukkan bahwa kita berkomitmen dan bertekad yang benar untuk perbaikan diri ke depan. Kita lihat kawan-kawan kita di media telah membuktikan keseriusan mereka dalam belajar, kesungguhan mereka dalam menyampaikan sebuah berita top news misalnya. Mereka sudah terbiasa menyampaikan sesuatu, seorang jurnalis itu sudah biasa menyampaikan sesuatu. Kita mana langkah kita? Kapan kita ukir dan kapan kita mulai langkah itu? Kapan kita mulai langkah itu? Atau kita ingin terbelakang terus, tinggal terus di belakang? Kalau kita maknai tentang itu, menangis hati kita. Sampai kapan kita harus merubah ini? Sedangkan waktu insya Allah telah ada pada kita dalam keseharian, udah ada jadwal kosong kita kerja.
Dan di jadwal kosong itu mesti diisi dengan kebaikan. Kebaikan yang sifatnya itu bermanfaat bagi dirimu, masa depanmu, dan juga orang lain. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk dirimu sendiri. Tapi sebaik-baik pelajaran itu kembalikan semuanya kepada ibadah, kepada Quran dan Sunnah. Pelajari itu. Itulah sumber ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini. Jadi langkah-langkah kita ke depan jelas terang. Benar-benar bertaubat, benar-benar menghentikan semua perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan jelek, dosa, dan segera menempuh jalan terbaru untuk perbaikan diri. Tidak ada jalan keluar. Kapan? Waktu ini terus berputar terus waktu ini. Dan kalau kita tidak merubah langkah kita juga untuk mengikuti alur waktu yang terus berputar ini, kita akan tinggal hina sehina-hinanya kita. Maka itu kita buat Wapang Pusking Group. Insya Allah nanti melangkah untuk membuat channel YouTube-nya. Kita nggak usah ditahu orang lain subscribe-nya berapa, ditonton kali berapa kali. Kita tidak mengejar itu. Kita mengejar istiqomah dalam belajar ini supaya tertanam itu dalam kehidupan kita, tertanam itu dalam jiwa kita sebagai karakter yang tidak bisa ditolak, rutinitas setiap hari. Hanya dengan itu kita sudah pernah merasakan itu dahulu. Betapa nikmatnya belajar itu. Dan sekarang pola itu telah bergeser. Kenikmatan belajar itu sulit untuk didapatkan lagi. Polanya telah bergeser. Tengok betapa orang seharusnya mengejar keduniaan. Betapa orang seriusnya mengejar keduniaan. Lalu kita tidak serius dalam mengejar perjuangan di atas jalan Allah, yang itu sebagai modal kita menghadap Allah, itu sebagai modal kita menghadapi kehidupan selama-lamanya. Orang musuh-musuh mengejar kehidupan yang sementara, kita mesti harus lebih bersungguh-sungguh lagi mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang diharapkan rakyat masa ini, gubernur-gubernur yang cemerlang nama mereka. Coba kita lihat inti permasalahan itu. Itu orang cemerlang namanya di kacamata, di pandangan masyarakat. Karena apa? Karena mereka membawa nilai-nilai yang baik dalam karakter keseharian. Mereka membawa nilai yang baik dalam kepemimpinannya, dalam pemerintahannya. Makanya orang mengenang kebaikan mereka, dan itu sebagai harapan daripada orang. Dan di dalam ajaran agama kita itu sudah ketentuan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khalifah Islam menunjukkan itu. Jadi mulai hari ini jangan pernah lagi kita melalaikan waktu-waktu kosong yang Allah berikan buat kita, kecuali untuk belajar sekeras-kerasnya untuk perbaikan dan kebaikan diri, memikirkan masa depan kita bagaimana, memikirkan masa depan umat ini bagaimana. Tujahiduna fi sabilillah, berjihad, berjuang engkau di atas jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan dengan nyawamu sekalipun. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
Betapa banyak generasi muda yang tidak mengenal makna perjuangan agama ini. Mereka lebih mengidolakan seseorang tokoh, seseorang pemain sepak bola misalnya, seorang artis ketimbang Rasulnya. Kapan mereka bisa mencintai perjuangan di atas jalan Allah ini kalau mereka tidak mengenal sosok yang mesti kita contoh dalam perjuangan ini? Sumber inspirasi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kita bisa terkadang sedih, galau, risau, minder, pola pikir sempit. Kenapa? Karena kita menjauh daripada jalan itu. Ibadah tak lagi ditegakkan dengan benar, akhlak tak lagi ditegakkan dengan benar, sehingga wibawa dan karisma tidak ada. Belajar tidak ditegakkan dengan benar, sehingga tidak ada lagi rutinitas untuk makanan rohani kita. Andai misalnya kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, detik sekarang ini bagaimana? Kita sering melihat, mendengar, melihat orang-orang yang telah berpulang ke rahmat Allah, berpulang ke rahmat Allah, pengumuman berpulang ke rahmat Allah. Tengok berita media berpulang ke rahmat Allah. Kapan kita, kalau misalnya detik sekarang ini, sudahkah kita mempersiapkan bekal yang sebetul-betulnya menghadapi masa yang selama-lamanya kita di sana? Maka berpikirlah mulai hari ini. Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang bijak yang sebetul-betulnya bijak itu adalah mandana nafsah, yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan berbekal ia mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Masih adakah kehidupan setelah mati? Ada kehidupan setelah mati. Siapkan bekal kita, dan itu kehidupan yang sebenar-benarnya. Makanya dikatakan Al-Qayyis. Jadi kalau ada orang jenis orang pintar tidak memikirkan bagaimana hidup dia setelah kematian, itu bukan orang bijak, bukan orang cerdas, bukan orang yang bisa dijadikan contoh pemikirannya. Dia berpikir sementara saja, berpikirnya itu tidak jauh. Dia hanya memikirkan tentang dunianya saja. Maka itu tergolong sebagai orang bodoh, bukan orang cerdas dan orang bijak. Ya, karena itu berubahlah. Kita minta pertolongan kepada Allah dengan doa. Kita minta permohonan kepada Allah dengan doa agar supaya meneguhkan. Berulang kali itu kita ulangi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berulang kali itu kita ucapkan dalam rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya supaya kita selalu dalam bimbingan Allah, supaya kita selalu menempuh hari-hari kita di bawah bimbingan Allah, di atas jalannya Allah, tidak melenceng daripada itu. Keteguhan dan keistiqomahan itulah yang kita minta di doa kita surah Al-Fatihah itu. Maka pahami ayat 6 dan 7 itu, pahami dengan betul. Jadi menghadapi masalah-masalah seperti ini, kita perbaiki kembali disiplin waktu yang benar dalam keseharian. Belajar tidak boleh tinggal, akhlak diperbaiki, ibadah ditegakkan benar-benar kembali, belajar ditegakkan benar-benar kembali. Waktu itu dipergunakan dengan sebaik mungkin, bukan dengan hal-hal yang kosong, lalai, tidak berguna. Ini mahalnya waktu itu. Ada nanti celah, ada nanti jalan, kita bisa melihat jalan itu untuk caranya bagaimana supaya tidak ada kebosanan di dalam ingin kita capai tujuan-tujuan ini. Tempuh langsung jalan itu. Itu mungkin hidayah dan bimbingan dari Allah. Tempuh langsung jalan itu untuk menghindari kebosanan. Karena kita
tujuan kita besar, tujuan cita-cita kita besar, semuanya berlandaskan lillahi rabbil alamin. Demikian sambutan kita pada kesempatan kali ini untuk langkah-langkah mulai hari ini ke depan. Salah khilaf kami mohon maaf. Semoga Allah meneguhkan perjuangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Qawiyyu ya Matin ya Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.